Baik, perkenalkan nama saya Desiana Situmeang, NPM 2225306. Di sini saya akan menjelaskan coding dan decoding pengiriman pesan. Nah, di sini ada pengkodean coding mengubah pesan ke format biner. Yang dimaksud dengan pengkodingan yaitu mengubah pesan ke format biner. Pesan asli yang ingin kita kirim, contohnya saya sendiri ingin mengirim pesan halo kepada teman saya. Jadi setiap karakter dalam pesan akan diubah menjadi kode biner berdasarkan standar American Standard Code for Information Interchange. Nah, jadi inilah data atau teks yang dikonversi menjadi kode biner, di mana H dikonversi ke desimal menjadi 72. Nah, dari desimal dikonversi lagi ke bilangan biner yaitu 01001000. Begitu juga dengan selanjutnya ada huruf A, huruf L, dan O. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok bisa 72 gitu kan? Jadi H dalam ASCII memiliki nilai 72 dalam format desimal. Dalam biner, angka 72 dikonversi menjadi 01001000. Oke. Dan selanjutnya pesan yang sudah dikodekan dalam biner menjadi, nah, ini adalah pesan yang sudah dikodekan ke dalam biner. Dia akan dia akan seperti ini. Jadi yang ini, yang 01001000 ini adalah huruf H, dan ini adalah huruf A, ini huruf L, dan O. Jadi ini bacaan di dalam komputer. Ini adalah bacaan di dalam komunikasi data. Ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada transmisi mengirimkan data melalui jaringan. Nah, sekarang pesan di sini, sekarang pesan yang sudah dalam bentuk biner 0 dan 1 siap untuk dikirimkan melalui saluran komunikasi. Yaitu teks halo yang kita kirimkan tadi, yaitu konteks halo. Nah, ini dilakukan dengan mengonversi setiap urutan biner kembali ke karakter yang sesuai menggunakan tabel ASCII-nya. Oke, jadi di sini ada penerimaan data, menerima data biner. Nah, setelah pesan biner 0 dan 1 diterima oleh penerima melalui saluran komunikasi, data tersebut sampai dalam bentuk yang sama seperti saat dikirim. Nah, decoding, penyendian balik, yaitu mengubah data biner kembali ke teks. Oke, jadi di sini kembali ke teks. Oke. Jadi sekarang penerima perlu mendekodekan pesan ini untuk mengembalikannya ke bentuk yang dapat dipahami, yaitu teks halo. Ini dilakukan dengan mengonversi setiap urutan biner kembali ke karakter yang sesuai menggunakan tabel ASCII-nya. Jadi ini mengonversi kode biner kembali ke karakter. Nah, jadi ini kan kode binernya tadi. Setelah dia menjalani proses, transmisi, maka dia akan kembali lagi dibaca menjadi menjadi huruf. Itu huruf H yang ini. Jadi ini kan nilai ini kan kode binernya. Dia akan kembali lagi bisa dibaca oleh penerima
seperti apa yang dikirim oleh pengirim. Oke, pesan tersampaikan dengan sukses. Oke, jadi penerima sekarang melihat pesan halo yang dikirimkan oleh pengirim dan komunikasi berhasil terjadi. Proses pengkodean dan penyandian balik ini memungkinkan pesan untuk ditransmisikan melalui saluran komunikasi dalam format yang efisien dan dapat dipahami kembali. Oke, kesimpulannya, di sini saya mau menjelaskan sedikit lagi, ya. Di transmisi. Nah, di sini di transmisi ini kan sekarang pesan yang sudah dikirim dalam bentuk biner 0 dan 1 siap untuk dikirimkan melalui saluran komunikasi. Nah, di sini kita menggunakan saluran komunikasinya itu kita bisa menggunakan jaringan kabel, bisa menggunakan wifi atau bahkan satelit. Nah, tapi kan kita keseringan menggunakan jaringan. Jadi kita di sini menggunakan jaringan ya, teman-teman. Jaringan komunikasi. Nah, jadi sekarang saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi saya yaitu proses coding dan decoding memastikan bahwa pesan dapat dikirim dalam format yang efisien dan dapat dipahami kembali di sisi penerima. Proses coding mengubah pesan teks menjadi data biner yang dapat ditransmisikan. Dan coding mengubah data biner tersebut kembali ke format asli sehingga penerima dapat memahami pesan yang dikirimkan. Nah, jadi cukup sekian hasil presentasi saya bagaimana proses terkirimnya pesan halo tadi kepada penerima sehingga penerima bisa membaca pesan tersebut. Cukup sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.